Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Nurhana, NIM 17 19 10 20 10 19 dari kelompok 2 Praktikum Elektronika Daya kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol starting dan kecepatan motor dengan simulasi menggunakan Proteus. Sebelumnya, ini merupakan gambar rangkaian dari kontrol starting dan kecepatan motor. Motor yang digunakan di sini adalah motor DC. Fungsi umum dari motor yaitu untuk mengkonversi energi listrik menjadi energi mekanik. Kemudian dalam rangkaian ini terdapat 5 buah resistor dengan besaran yang berbeda-beda. Resistor 1 yaitu sebesar 10 kilo ohm, resistor 2 sebesar 100 ohm, resistor 3 dan resistor 5 sebesar 1 kilo ohm, dan resistor 4 sebesar 47 kilo ohm. Resistor ini digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir pada rangkaian ini. Kemudian di sini ada 5 buah kapasitor dengan besar yang berbeda-beda pula. Kapasitor ini fungsi umumnya yaitu untuk menyimpan muatan listrik. Kemudian ada 4 buah dioda dengan tipe 1N4007. Dioda ini biasanya digunakan untuk penyearah. Kemudian di sini ada VR. VR ini fungsi umumnya yaitu untuk mengatur resistansi variabel. Kemudian di sini ada CDS yang merupakan sensor cahaya, digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang masuk pada sensor ini. Kemudian ada triac. Triac ini digunakan sebagai pengendali atau switching dalam rangkaian. Kemudian ada 2 buah diag. Diag ini fungsi umumnya yaitu untuk menghantarkan arus listrik secara 2 arah. Nah, cara kerja dari rangkaian ini yaitu ketika rangkaian diberi daya, maka kapasitor C1, C2, atau C3 ini adalah 0. Sehingga diag 1 off. Kemudian resistor 5 memperoleh tegangan melalui resistor 3. Dioda 1 dan dioda 4. Nah, tegangan R5 ini memicu kerjanya diag 2 dan triac untuk menghantarkan arus. Kemudian motor mulai berputar. Pada waktu ini kapasitor 1, kapasitor 2 dan kapasitor 3 mengisi muatan melalui R1 dan VR1 dan mencapai tegangan breakover pada diag 1. Kemudian diag 1 bekerja. Nah, pulsa pemicu dari diag 2 tertinggal di belakang pulsa pemicu diag 1. Nah, pada saat ini tegangan R5 menurun bila tegangan kapasitor C5 meningkat. Nah, ketika tegangannya lebih kecil dari tegangan breakover diag 2, maka diag 2 berhenti bekerja. Rangkaian kompensasi starting berhenti bekerja. Kontrol kecepatan dicapai dengan cara mengatur VR1. Nah, langsung saja ke simulasinya, yaitu simulasi menggunakan Proteus. Di sini saya menambahkan osiloskop untuk menampilkan gelombang dari hasil rangkaian ini. Langsung saja kita simulasikan. Nah, dengan VR 100, yaitu ini VR-nya maksimal, motor berputar. Nah, ini diatur. Nah,
ketika switching kedua dan keempat dihubungkan, maka di sini cahaya tidak mempengaruhi, dan VR ketika full atau maksimal, motor berputar dengan lambat. Gambar gelombangnya dapat dilihat pada osiloskop ini. Kemudian kita coba untuk mengatur VR-nya dengan cara menurunkannya. Nah, sebentar. Dapat dilihat semakin ke bawah atau semakin kecil VR-nya, ini nilai gelombangnya lebih tebal dan motor berputar lebih cepat. Kemudian ketika kita beri VR, mengatur VR lagi pada semakin bawah, motor semakin cepat. Gelombang sinusnya dapat dilihat pada osiloskop. Terdapat beberapa noise. Nah, kemudian ini dikembalikan ke switch 1 dan 3. Ini untuk mempengaruhi cahaya. Nah, ini untuk mengatur cahayanya menggunakan torch atau center. Nah, sekian dari hasil simulasi yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.